Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, bil khusus akhina billah Habib Hambali, yang mana juga tadi ayahda Habib Husin dan Habib Farid. Habib Farid dalam keadaan sakit, beliau sholat dalam keadaan berduduk. Jadi beliau pulang lebih duluan, minta ampun, minta halal, kata beliau. Ada sempat menghadiri, dan juga habib-habib yang lain mungkin kesibukan. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah kita ada tamu kita, Adikda Habib Hambali, yang beliau ini tidak asing lagi, daerah sekitar Pemangkih, banyak kekawanan beliau mungkin hadiran pada malam hari ini, alhamdulillah. Dan beliau juga salah satu di antara murid di Ibnul Amin, dan beberapa pondok yang diselesaikan oleh beliau sampai beliau mengajar di Hadramaut. Masya Allah, barakallah, dan lebih 10 tahun, mungkin 15 tahun beliau di Hadramaut sampai mempunyai anak 4 orang. Jadi ada anak beliau keempatnya di rumah ulun, tapi bahasanya mereka berbahasa Arab, anak asli Hadramaut. Nah, mungkin adalah pertama ulun mintakan kepada Adik Hambali menyampaikan apa yang ingin engkau sampaikan, waktu seleluasanya diberikan. Jadi apa yang ingin disampaikan kepada kami para jamaah, imbias atau dorongan, semangat adalah pencerahan kami dalam menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi berikan semangat adik-adik ikam yang ada di lembaga Diaul Amin ini khususnya, dan juga di Pondok Ibnu Amin Putri juga pada umumnya adalah pengasuh daripada ayahda atau kanda Kiai Haji Abdul Wahid. Beliau juga ada mempunyai pesantren putra yang baru juga dibuka oleh beliau. Jadi silakan saja kemana kita untuk menuntut ilmu, bagaimana adalah tanggapan-tanggapan atau saran-saran daripada Adikda Habib Hambali. Dan adalah kita semuanya minta doa dengan beliau, karena beliau kalau istilah menuntut ilmu, beliau sudah menjalani bagaimana di Al-Falah, bagaimana di Pemangkih, bagaimana di Jawa di mana-mana beliau, dan bagaimana beliau menuntut di Pakistan, di mana-mana beliau menuntut ilmu sampai di Hadramaut. Tentunya beliau bukan sekadar ada liwat, beliau berhenti di sana beberapa tahun. Nah, oleh karena itu adalah diberikan kepada akhina fillah Habib Hambali, saya sampaikan apa yang ingin disampaikan, waktu seleluasanya diberi kepada engkau. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama ulun hormati yaitu adalah para guru-guru ulun ya, dan juga para orang-orang tua di sini, terutama ayah kita dan guru kita Haji Abdul Wahid, dan juga guru kita bersama yaitu adalah Guru Junai, dan juga kakak Fauzi ya Allah. Fauzi Pemangkih dahulu tes jurumiyah lan siden bare. Di Pemangkih. Tes jurumiyah ben lah Kak, sorop kah? Hah? Bila kada sorop jurumiyah? Sorop ya Allah. Nah, sorop dahulu lan siden. Dan juga para hadirin dan juga para ibu-ibu yang tidak mengurangi rasa hormat dan cinta ulun kepada bubuhan pian seberataan. Ini pondok harus kita jaga dan harus kita dukung. Karena apalah pondok kalau tidak ada santrinya, ya Allah. Dan apalah pondok kalau tidak ada gurunya.
Dan apalah pondok kalau tidak ada yang membantu, baik dari dengan uang ataupun tenaga. Enggak, itu aja mungkin mukaddimahnya ya Allah. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله اللهم صل وسلم وبارك على النور المبين عبدك وحبيبك سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. Segala puji bagi Allah dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita, dan juga segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana rasakanlah nikmat ini yang tidak mungkin bisa kita dapatkan di tempat-tempat luar sana. Rasakanlah nikmat ini dengan hati kita, fanaqul alhamdulillah. Dan rasakanlah nikmat Rasulullah dan menjadi umatnya dengan ruh kita, fanaqul alhamdulillah. Dan rasakanlah betapa nikmat ini sangat besar dengan seluruh badan kita, fanaqulu alhamdulillah. Dan salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga rasakanlah bagaimana Allah dan rahmatnya berada dekat dengan kita, berada dekat dengan hati kita, berada dekat dengan badan kita. Fanaqulu ya Allah alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Dikatakan di dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir, Al-Imam Tabrani itu mempunyai 3 kitab di dalam hadis. Ada ngarannya Mu'jamul Kabir, ada Mu'jamul Awsat, ada Mu'jamus Shaghir. Diriwayatkan di dalam Mu'jamul Kabir apa kata beliau? Yaitu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum li ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'allahu yusibakum nafhatun minha fala'allaha yusibakum nafhatun minha fa idza tusibukum minha fala tashqawna ba'dahu abada. Yang mana dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai di dalam setiap waktunya sepanjang tahun ini rahmat dan nafahat dan hadiah, yang mana kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba mendapatkan akan hadiah-hadiah itu. Yang mana apabila kita mendapatkan hadiah itu, maka kita tidak akan celaka selama-lamanya. Yang mana kita tidak akan celaka, baik itu di sisa umur kita, baik itu di dalam kubur kita, baik itu di yaumul qiyamah, baik itu di akhirat nanti. Yang mana waktu-waktu itu kita harus menjaga dengan apa? Dengan yaitu adalah sembahyang 5 waktu, dengan hadir di majelis-majelis seperti ini. Ini majelis-majelis tidak sembarangan. Ini majelis yaitu adalah bersambung dengan guru beliau, Guru Junai. Sidin bersambung dengan Guru Sidin bersambung dengan Guru Sidin sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah silsilah atau tali rantai tidak pernah putus sampai zaman sekarang. Kalau kita melihat daripada pengikut orang Kristen, kapan ditulis itu Injil? Injil itu ditulis sekitar 300 tahun setelah meninggalnya Nabiullah Isa. Paulus itu menulis setelah berapa? 300 tahun, yang mana tidak ada silsilah sanad itu. Sedangkan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita sekarang Al-Qur'an bitawatir. Sampai hadis nabawi bahkan sebahagian bitawatur. Sebahagian ada riwayatul ahad, memang lebih banyak di kutubus sittah sana. Tetapi riwayatul mutawatir
ada dari siapa? Daripada sahabat sampai tabi'in, sampai tabi'at tabi'in, sampai ke zaman sekarang. Jadi alhamdulillah kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, yang mana nikmat ini kita harus jaga dengan setiap harinya, dengan setiap waktunya kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Diriwayatkan di dalam Al-Qur'an, apa qala Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Yang artinya, kalau usah banyak lebar, banyak kalian tapi tahu juga, kalau yang artinya di dalam ayat ini ada sekitar 4 fawaid. Yang pertama yaitu adalah ma'al ladzina yad'una rabbahum, hanya di ujung kena apa aja sedang wala tuti' man aghfalna qalbahu, yaitu adalah kita harus, ini Rasulullah lah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga kekawalan yang baik. Duduk ikam, sabar ikam di situ untuk apa? Dengan orang-orang yang seperti ini, nah, orang-orang yang ketujuh hadir pengajian ini waktu pagi dan waktu sabah. Dan jadi di ujung ayat itu apa? Jangan duduk bagi orang-orang yang hatinya lupa. Jadi kita itu disuruh yang pertama daripada ayat ini adalah duduk dengan orang salihin. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jangankan babuhan salihin, orang-orang kafirnya kalau sudah duduk dengan Rasulullah itu akan mendapat taufikul hidayat. Ini Rasulullah disuruh langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan duduk dengan orang-orang salihin. Yang mana orang-orang salihin itu, alhamdulillah, ini seberatan adalah orang-orang salihin, insya Allah. Paling tidak ini adalah orang yang nantinya insya Allah menjadi orangnya husnul khatimah, insya Allah. Yang fawaid kedua di sini Allah Subhanahu wa taala mentakbirkan di dalam ayat ini wasbir nafsaka. Bukan wajlis nafsaka ma'al ladzina yad'un. Bukan hanya duduk-duduk seperti ini, tetapi sabarlah engkau wahai Rasulullah dengan orang-orang yang berdoa, dengan orang-orang yang berwirid, dengan orang-orang yang menuntut ilmu ketika pagi ataupun sore. Duduk, sabar di situ. Itu kenapa? Karena nafsu ini, wasbir nafsaka, nafasnya. Hawa nafsu itu tuh pertama-tamanya ini kada ketujuh duduk-duduk ini. Nyamannya di warung-warung sana. Ini nyamannya mengupi-ngupi sana. Kalau duduk lawan orang-orang salihin ini baga adab, perlu adab. Duduknya perlu adab, bepandarnya perlu adab. Kada kawa asal nang pesandar-sandar bara-bara bahaja atau nang cengesan aja. Jadi apa? Jadi wasbir nafsaka. Ya Allah, tetapi kalau sudah nafsu kita asah sehingga mendapatkan nur, taufik wal hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan ketujuh duduk-duduk seperti ini. Bahkan mungkin seminggu aja kada hadir majelis taklim dimanapun itu berada, mungkin ini akan pusang. Apa artinya nah? Rasa kada ada apa-apa semingguan ini. Harus hadir artinya ke tempat-tempat ini. Itu fawaid yang kedua. Fawaid yang ketiga daripada ini apa? Adalah orang-orang salihin itu adalah menjaga daripada waktunya. Yad'una rabbahum bil ghuduwi bil ghadati wal asyi. Ya Allah tadi. Ala kulli hal. Jadi menata di bubuhan itu di sini yad'u. Yad'u ini bubuhannya hebat sorop nahone. Yad'u itu adalah fi'il mudhari' yang mana di situ adalah lil istimrar, yaitu adalah terus menerus. Istiqamah bubuhannya tadi apa? Menuntut ilmu, istiqamah membaca wirid, istiqamah di dalam setiap sesuatu, di dalam pagi hari dan di dalam sore hari. Karena biasanya orang di siang-siang hari itu begawi, sedangkan malam-malam itu biasanya apa? Biasanya guringan, sudah kuyuhan. Jadi pagi imbah subuh, awan imbah asar atau imbah maghrib. Jadi jaga dua waktu ini. Yad'una rabbahum bil ghadati. Itu tuh. Yang keempat daripada fawaid ini apa? Cukup kan sudah ini dah. Fawaidnya banyak lagi yang lainnya. Ganti ke ayat yang lain. Apa garang bubuhan sekiranya kan tuh bubuhan thalabul ilm nih. Bubuhan thalabul ilm nih, jadi kita harus berikan semangat. Thalabul ilm bukan hanya bubuhan yang halus-halus ini aja, tetapi juga bubuhan yang tuha-tuha ini pun thalabul ilm, yang mana ajnihatul malaikah atau sayap-sayap malaikat apa dicentangkan kepada kita. Rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Apa aja di suratul Kahfi? Jar Allah Subhanahu wa taala apa? Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Apa artinya di sini? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Dan ingatlah wahai Rasulullah,
ketika Nabiullah Musa berkata kepada anak muda yang membantuinya, la abrahu, artinya aku akan terus menerus berjalan, hatta abluqa majma'al bahraini, sampai aku akan mendapati dua laut yang terbelah menjadi satu. Antara lautan, dua buting lautan yang ada di daerah Bahrain sana tuh, antara dua lautan situ nah. Ada sampai sekarang kalau kita lihat peta dunia itu ada situ antara dua laut itu. Au amdiya hukuba, atau apabilanya aku kada dapat itu, aku akan terus berjalan. Jadi Nabi Musa hukuba. Apa arti hukuba itu? Mufassirin mengatakan hukub itu adalah jamak daripada hukbah, yang mana hukbah itu adalah suatu zaman. Dikatakan ada 3 akwal di dalam tafsir itu akan makna hukbah ini. Yang pertama adalah hukbah itu 70 tahun, yang kedua adalah 80 tahun, yang ketiga adalah 100 tahun. Artinya apa? Karena ini jamak, artinya Nabi Musa akan terus berjalan menuntut ilmu sampai walaupun 210 tahun berjalan, atau sampai 300 tahun berjalan. Bubuhan kita pak kendaraan paling 5 menit mulai rantau ke Minting sana. Mulai apa? Jamil, mulai mana tanah udah ngantah. 5 menit 10 menit pak kendaraan. Nabi Allah Musa sudah ambiya Rasul kurang apa lagi berjalan untuk menemui Nabi Allah Khidir sekitar di sini bilanya kada dapat 300 tahun ke berjalan kok aku. Ayo ikam. Itu artinya apa? Dalam ayat sini ada sekitar beberapa faedah. Yang pertama, idh qala Musa li fatahu. Yang pertama adalah sidin, yaitu adalah sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak muda, memberikan nasihat kepada anak-anak muda, memberikan pengarahan kepada anak-anak muda. Biar peribahasa sini berjalan aja kan. Ayo kamu patako. Kemana guru? Sepertinya 4 ya situ. Ada apa Ya kalau kada nanom dia nanti sarah koe dia nanti. Tapi kada sidin di situ haris atau hendak mengajarkan bagaimana guru dengan murid, bagaimana orang tua dengan orang-orang yang muda. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu. Di sini ada fawaid yang kedua. Yang pertama adalah mengajarkan, orang tua mengajarkan yang baik-baik kepada orang yang anum. Yang kedua daripada faidah di sini adalah la abrahu, artinya apa di sini? Kokoh, kuat, wajah sampai ke puting. Jadi kita bahari itu wani hangit. Pokoknya mempunyai semangat tinggi atau himmah aliyah. Karena menuntut ilmu itu kalau kada ada himmah aliyah tidak mungkin. Setahun 2 tahun ampihan. Aku artinya lapah benar di sana dihambut ya lawan sejadah ampih. Makan kada nyaman. Inilah, itulah, inilah itu. Itu adalah orang-orang yang mempunyai himmah yang kecil. Semangatnya uyuh. Kada tahan banting. Santri itu harus tahan banting. Takon aja guru Junai, Presiden Bahari ulun inget nah sidin apa poswan jet air tuh nah. Kemana-mana ka Bahari nah malam-malam itu. Enggih, kita kada kawan itu sekolah kada kawas tahun 2 tahun. Ulun Bahari di Hadramut sekolah sekitar 13-14 tahun. Karena kalau hendak kita jadi ulama kada kawas tahun 2 tahun. Jurmiyah aja sudah berapa bulan? Belum lagi Fathul Mu'in, belum lagi Minhaj, belum lagi kitab-kitab hadis. Jadi kita tuh harus apa? Mempunyai himmah yang tinggi. Aku akan terus menerus sampai dapat, sampai bisa, sampai pokoknya sampai hebat tuh bang. Karena tidak menutup kemungkinan bubuhan-bubuhan yang ada ini 10 tahun 20 tahun akan datang akan memegang mic akan kita ini. Dan mudah-mudahan pondok kita ini menjadi tempat sumber ilmu, yang mana sumber ilmu itu nanti akan berada di maghribil ard ila masyariqiha. Begitu juga pondok-pondok seperti pondok Guru Wahid dan pondok Ibnu Amin kita dan seluruh pondok-pondok itu, sehingga mudah-mudahan menjadi sumber daripada ilmu. Yang ketiga, daripada fawaid daripada hadis ini apa? Daripada Quran ini, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Artinya manusia itu harus mempunyai target. Artinya muni kita berjalan aja kemana kan berjalan aja pokoknya, artinya berjalan tuh bang. Itu bungol ngarannya, gila ngarannya. Orang pintar itu harus tahu ikam sekolah di sini gasan apa? Jadi orang alim. Ikam sekolah di sekolah mulia sanawiyah gasan apa? Gasan bisa ini. Ikam bernya kuliah di sana gasan apa? Yaitu adalah gasan mempunyai target-target yang tinggi.
Di Hadramut itu bubuhannya sekolah ada nang tamat 3 aliyah ngaran itulah. Bilanya kada sampai target di atas 9 bebulik setahun lagi udah pintar sekolah. Kenapa? Karena targetnya kada kawa masuk ke doktoran kecuali nilai rata-ratanya itu di atas 9. Wah ini mau ulang setahun. Karena mempunyai target. Bilanya kita kada ada target, kenapa? Harus ada target di dalam segi seberataan. Seperti kajunai, sini bisa target dalam artian aku nih jadi nah tadi besokan lon ngentah. Aku nih hendak kesini di situ nama Sigit. Itu orang pintar. Itu orang yang mempunyai target. Duitnya ada kah? Kadada kah? Ada nama membantu kah? Kadada nama membantu kah? Pokoknya aku hendak pola Mas Sigit di situ. Habis saya sudah. Itu adalah target ngarannya. Jadi orang itu harus mempunyai target. Apa aja sih tadi? La abrahu hatta abluga majma'al bahrain au amdiya huquba. Wah, saking kuatnya si Din tadi itu kan tah. Artinya aku berjalan ke sana sampai dapat ke sana walaupun perjalanannya tadi itu 300 tahun. Ayo bayangkan. Wah, ini siapa berjalan ke Banjarnya kan ada lagi sudah orang? Hah? Ada lagi sudah. Jadi kita tuh harus mempunyai target-target yang tinggi, mempunyai semangat yang tinggi. Itu Ibah itu pulang di sini di dalam ayat ini dilihatkan bagaimana Nabiullah Musa haus akan ilmu. Haus akan ilmu. Nabiullah Musa kurang apa lagi? Sudah Nabi Allah Ta'ala melajari langsung. Tetapi karena diwahyukan seakan-akan takwil ayat itu atau tafsir ayat itu ini. Wahai Nabiullah Musa atau Sidin Ribu Pandir anggap lawan anak buah Sidin tadi. Artinya wahai orang pemuda. Wahai pemuda. Aku ini dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di antara 2 laut itu ada seorang alim Rabbani mutiara yang tersembunyi yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku harus sampai ke sana. Walaupun aku ini anbiya, walaupun aku ini rasul, tetapi karena di sana ada berlian yang tersembunyi, maka aku harus menuntut ilmu ke sana. Aku harus belajar ilmu lawan inya. Aku harus belajar hikmah lawan inya. Aku harus mendapatkan berkah inya. Aku harus mendapatkan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sidin. Itu. Jadi seseorang itu kalau mendengar ada guru fulan di sana alim, hebat, ini itu datangi, belajar lawan Sidin. Jangan cukup di sini aja. Jadi datangi, belajar lawan Sidin bujur-bujur sehingga mendapatkan barakat dan mendapatkan ilmu dan mendapatkan daripada khibrah Sidin. Itu. Jadi kita harus modelnya untuk apa? Mendengar peribahasa di Hadramut banyak orang alim datang ke sana, di Martapura banyak orang alim datang ke sana, di Pemangkih banyak orang yang alim datang ke sana. Maka itu. Dan yang keempat atau mungkin yang kelima daripada ayat ini dikatakan apa? Di sini bagaimana Nabiullah Musa menghormati seorang ulama. Bukan hanya menghormati ilmu, tetapi juga seorang ulama, seorang waliullah, seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga beliau mendapatkan daripada berkat-berkatnya ini. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat majlis-majlis ta'lim seperti ini menjadikan hati kita hati yang lembut, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin, menjadikan santri-santri kita min kubaril ulama, min kubaril aulia, yang menjadi lampu pelita bagi kampung-kampung kita. Dan mudah-mudahan juga orang-orang tua kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur Sidin dengan sehat, dan juga mudah-mudahan diberikan qadiyal hajat, apa hajat Sidin mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama guru Junai. Mudah-mudahan hajat-hajat dan target-target Sidin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam membangun masjid atau membangun daripada asrama-asrama, dan juga dimudahkan kepada ayahanda kita Guru Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Sidin, apa yang dicita-citakan Sidin bisa tercapai, bisa dikabulkan cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaulan kada panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syair dulu kita belajar.